Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah di pembahasan terakhir dalam kitab Shoroh. Insyaallah ini akan selesai dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Yaitu pembahasan penutup contoh tasrif lugawi fi'il. Contoh tasrif lugawi fi'il. Kita baca dulu apa itu tasrif, yang dimaksud tasrif lugawi dari fi'il. Iya. Dan apa yang kita akan tasrif lugawi. Untuk tasrif lugawi dari fi'il yang telah lewat, kami akan mencontohkan fi'il tsulats mujarrad saja. Ya. Jadi yang kita akan contohkan fi'il apa? Tsulats. Artinya dalam tasrif lugawi ini kita tidak tasrif 22 bab. Kita hanya akan tasrif yang 3 huruf saja. Dari setiap fi'il. Salim. Salim kita hanya contohkan yang 3. Mahmud kita hanya contohkan 3 huruf. Mudha'af kita contohkan 3 huruf saja. Paham kan? Misal 3 huruf saja. Ajwab 3 huruf saja. Nakis 3 huruf saja. Lafif 3 huruf saja. Karena selebihnya sama dengan 3 huruf itu. Ini pernyataan awal ya, supaya kita fokus. Tidak memikirkan, oh berarti kita akan pecahkan 22. Tidak. Cukup yang 3 huruf. Karena semuanya sama. Karena yang lainnya bisa dikiaskan padanya. Nanti antum akan buktikan kenapa bisa dikatakan dikiaskan. Kami juga mencukupkan memberi contoh tasrif lugawi fi'il madhi, mudhari dan amr. Itu juga. Jadi tidak semuanya dipecahkan. Kita hanya terbatas pada memecahkan fi'il madhinya, fi'il mudhari dan fi'il apa? Amr. 3 itu saja. Kenapa? Semuanya ada alasannya. Karena untuk isim bisa dibuat sesuai dengan kaidah musanna. Isim menunjukkan atas 2. Atau kaidah jamak. Isim menunjukkan atas lebih dari 2. Yang biasa disebutkan dalam buku-buku nahwu. Kan antum ketika misalnya gini. Isim fa'il. Kalau mau tasrif apa? Ya tinggal antum buat musanna jamak. Paham kan? Isim maf'ul. Tasrifnya apa? Buat musanna jamak. Kan dalam tasrif itu kan mufradnya. Isim mufrad. Tinggal tasrif buat musanna buat jamak. Jadi. Paham ya? Jadi mudah. Itu dipelajari di nahwu. Mau buat musanna tambahkan alif dan nun, ya dan nun. Mau buat jamak mudzakkar salim tambahkan waw dan nun, ya dan nun. Mau buat jamak muannas salim tambahkan alif dan ta. Kan selesai. Mau buat jamak taksir, ubah bentuknya. Dari bentuk dasar. Dari bentuk apa? Dasar. Sudah jadi jamak taksir. Jadi jamak taksir. Iya. Nah, ini terkait dengan tasrif lugawi. Dan dalam tasrif lugawi, ketika dia dipecah, maka terikat dengan domir. Sebenarnya pembahasan domir, antum sudah pernah dengar di nahwu. Jadi di sini ini lebih mudah lagi. Cuman di shoroh lebih tajam pembahasannya. Karena dia beda dengan nahwu. Kalau nahwu itu cuman dia bahas. Domir sebagai fa'in. Domir sebagai maf'ulun bi. Paham kan? Kalau di shoroh lebih daripada sekedar itu. Iya. Bahkan dia tidak bilang
ini sebagai fa'il, ini sebagai maf'ulun bih, ini sebagai naibul fa'il. Tidak. Dia dari sisi perubahannya. Dia dari sisi perubahannya. Perlu antum ketahui, ya domir, kata ad-domir, ya, yang bersambung dengan fi'il. Karena kan kita mau pecahkan fi'il. Berarti fi'il nanti ada bersambung dengan domir. Karena pecahan fi'il sesuai dengan domir. Kata ganti yang ada padanya. Itu domir yang bersambung dengan fi'il terbagi dua. Bukan mutasil munfasil, bukan. Beda di sini. Terbagi dua. Ada domir yang disebut dengan domir mutaharik. Mutaharik. Domirnya berharokat. Dan ada domir yang bersambung dengan fi'il. Domirnya adalah domir sukun. Domirnya adalah domir sukunun. Ketika antum pecahkan fi'il, maka tidak lepas dari domir. Domir yang bersambung dengan fi'il tidak lepas dari domir yang berharokat dan domir sukun. Ini harus antum pahami baik-baik. Karena nanti ada kaidah. Kalau fi'il salim bersambung dengan domir sukun. Kalau fi'il salim bersambung dengan domir berharokat. Itu ada hukumnya. Paham ini? Domir yang berharokat. Yang bersambung dengan fi'il itu ada 3. Ada 3. Ya. Tidak lepas dari 3 fi'il. 3 bentuk domir. Domir yang sukun. Juga yang bersambung dengan fi'il juga ada 3. Jadi semuanya domir itu secara keseluruhan apa? Yang bersambung dengan fi'il ada 6. Secara keseluruhannya. Pertama domir yang berharokat yang bersambung dengan fi'il adalah ta. Yang disebut ta fa'il. Huruf ta. Apakah harokannya tu atau ta atau ti? Paham? Ini berharokat karena bisa ta, tu, ti. Paham? Yang kedua, na. Yang ketiga, na. Ini domir yang berharokat. Yang bersambung dengan fi'il. Paham ini? Ini domir berharokat yang bersambung dengan apa? Fi'il. Dipahami ini? Dipahami ini? Kemudian domir sukun yang bersambung dengan fi'il juga 3. Ada alif, ada waw, ada ya. Ini domir sukun. Alif sukun, waw sukun, ya sukun. Iya. Perhatikan baik-baik itu bentuknya. Jadi domir berharokat. Yang bersambung dengan fi'il ada berapa? 3. Pertama, ta. Harokatnya bisa ta, tu, ti. Yang kedua, na. Yang ketiga, na. Dipahami ini? Domir sukun ada berapa? 3. Apa itu? Alif, waw, ya. Semuanya ini domir sukun. Semua ini domir sukun. Perhatikan pernyataan berikutnya. Semua domir ini berharokat ataupun sukun bisa bersambung dengan fi'il madhi. Kecuali satu. Kecuali ini. Tidak ada pada fi'il madhi. Ini. Ini domir ada berapa ini semuanya? Ada berapa domir? 6. Semua ini bisa bersambung dengan fi'il apa? Madhi. Kecuali terakhir. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Iya. Hah? Dipahami? Tidak ada fi'il madhi yang bersambung dengan ya. Tidak ada. Fi'il madhi yang bersambung dengan apa? Iya. Jelas pernyataan awal anak? Jadi semua ini bisa bersambung dengan fi'il madhi illal ya. Kecuali ya. Kecuali apa? Iya. Sudah? Paham pernyataan anak? Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Gimana? Demikian pula amar. Karena fi'il mudhari sama amar itu selalu pasangan. Kenapa? Karena fi'il amar diambil dari fi'il mudhari. Kalau ada pada fi'il mudhari pasti ada pada fi'il amar. Perhatikan yang ana bilang.
Iya. Semua domir sukun. Bisa bersambung dengan fi'il mudhari dan bisa bersambung dengan fi'il amr. Semua domir sukun. Paham kan? Sementara domir yang berharokat tidak ada yang bersambung dengan fi'il mudhari dan fi'il amr kecuali satu. Ini. Nah. Ini penting, ini antum tahu sambungannya. Domir yang berharokat tidak ada yang bersambung dengan fi'il mudhari kecuali ini na saja. Artinya kalau antum dapat fi'il mudhari misalnya gini. Yaktubu. Tidak mungkin yaktubtu, yaktubta, yaktubti. Anda paham ini? Tidak mungkin. Tapi yaktubna, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena hanya dia memang yang bersambung dengannya. Jelas pernyataan itu? Jelas ini? Demikian pula kalau antum dapat fil amr, uktub. Antum dapat fil amr, uktub. Pasti uktub, uktuba, uktubu, uktubi. Bisa tiga-tiganya. Tapi kalau berharokat, tidak mungkin uktubtu, uktubta, uktubti, uktubna. Tidak bisa. Dia hanya bisa uktubna. Beda mati, semuanya bisa ini. Lihat saya fil mati ya, kataba. Perhatikan bedanya. Ini hanya contoh dulu ya, contoh dulu. Kataba, fil mati. Maka semua bisa bersama dengan ini kecuali ya. Lihat. Kataba, katabu, katabna. Katabna, katabti, katabtu, katabta. Tidak ada ini. Tidak ada katabi. Anda paham ini? Tidak ada ini. Dipahami perbedaannya? Sudah paham itu domir? Sudah? Dipahami ini? Paham atau belum? Itu yang Anda bicarakan. Sapri? Bisa. Apa yang tidak bisa bagi Supri? Nah, jadi gini Sapri. Kalau kita bercerita tasrif fi'il, maka antum pahami domir. Karena fi'il itu dipecah sesuai dengan domir. Ya? Domir yang bersambung dengan fi'il terbagi dua Sapri. Ada yang sukun, tidak punya harokat itu domir. Ada yang berharokat, domirnya itu berharokat. Kita berharokat kan apakah doma, fatah atau kasroh. Paham ini? Kemudian dari domir ini yang berharokat dan sukun, dia kan bisa masuk pada mati, mudhari dan amar. Kan tasrif kita itu. Saya bilang Sapri, kalau dia itu adalah fi'il madi, maka seluruh domir ini bisa masuk pada fi'il madi. Kecuali ini yang paling terakhir. Ini yang tidak bisa. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Yang tidak bisa itu ya. Tidak ada ya bersama dengan fi'il madi. Dipahami ini? Sementara kalau ada fi'il mudhari dan fi'il amr. Dari domir berharokat tidak ada yang bisa bersambung dengan fi'il mudhari, fi'il amr. Kecuali na. Kayak gini. Apa maksudnya? Ini kan domir berharokat ada berapa Sapri? Ada berapa domir berharokat? 3 kan? Dipahami ini? 3 kan? Iya. Tidak ada yang bersambung dengan fi'il mudhari, fi'il amr kecuali na saja. Paham? Sementara domir sukun, semua bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Sementara kalau dia sukun, domirnya sukun, bisa bersambung dengan apa? Dengan fi'il mudhari. Paham Sapri? Yakin saudara? Yakin? Sudah ini tahap awal dalam pelajaran. Sebelum kita tasrif. Sebelum kita apa? Tasrif. Lihat bukunya. Itu diberi judul sekilas tentang domir dan kaitannya dengan fi'il. Sekilas tentang domir dan kaitannya dengan apa? Fi'il. Sebelum kita mulai mentasrif fi'il, maka perlu kita ketahui bahwa dalam tasrif fi'il tidak terlepas dari yang namanya domir. Ketika antum tasrif fi'il maka tidak akan pernah antum melepas dari domir. Domir yang bersambung dengan fi'il terbagi 2.
Pertama ada domir yang sukun, yaitu alif itnain yang menunjukkan atas dua. Waw jamaah yang menunjukkan atas banyak. Ya mu'annatsatil mukhatabah yang menunjukkan satu perempuan, satu wanita yang diajak bicara. Yang menunjukkan satu wanita yang diajak bicara. Itu artinya alif, waw, ya. Yang kedua domir yang berharokat. Yaitu ta fa'il. Ta yang menjadi fa'il. Yang menunjukkan satu pelaku. Menunjukkan satu pelaku. Ta fa'il. Yang tadi saya bilang bisa tu, bisa ti, bisa ta. Na fa'ilin. Na yang menunjukkan banyak pelaku. Yang menunjukkan banyak pelaku. Atau satu orang yang mengagungkan dirinya. Atau satu orang yang mengagungkan dirinya. Paham saudara? Mana yang saya baca? Mana yang saya baca? Iya. Yang mana itu domir berharokat yang saya baca tadi? Apa? Lihat bukunya. Nah. Dan nun niswah. Nun yang menunjukkan banyak wanita. Itu na tadi itu namanya nun niswah. Terus berikutnya. Domir yang sukun. Semua bisa bersambung dengan fi'il madi. Itu yang Anda bilang tadi di papan. Domir yang sukun. Semua bisa bersambung dengan fi'il madi. Kecuali ya. Kecuali siapa? Ya. Dan domir yang berharokat. Semua bisa bersambung dengan fi'il madi tanpa terkecuali. Paham ini? Jadi domir sukun semuanya bisa bersambung dengan fi'il madi kecuali ya. Domir berharokat semua bisa bersambung dengan fi'il madi tanpa terkecuali. Paham ini ucapan? Sapri? Paham ini pernyataan? Adapun fi'il madi mudhari dan amr. Adapun fi'il mudhari dan amr. Semua domir yang bersukun bisa bersambung dengan keduanya. Semua domir sukun bisa bersambung dengan fi'il mudhari dan fi'il amr. Sementara domir yang berharokat tidak ada yang bersambung dengan keduanya kecuali nun niswah. Hanya na saja. Domir berharokat tidak ada yang bisa bersambung dengan fi'il mudhari dan amr kecuali siapa? Nun niswah. Paham ini pernyataan? Paham ini pernyataan? Jelas? Jelas ini pernyataan? Jelas. Berarti sekarang kita mulai. Tasrif. Kita mulai dengan fi'il salim yang paling mudah. Mulai dengan fi'il salim. Fi'il salim. Apa itu fi'il salim, Sapri? Selamat dari huruf illah. Terus? Selamat juga dari apa? Karena selamat dari huruf illah kan dia fi'il sahih. Ya kan? Terus selamat juga dari siapa? Ketika dia fi'il sahih berarti tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Nah, tidak ada ini. Terus selamat dari siapa lagi? Tidak ada huruf sejenis. Tidak ada juga hamzah. Itulah bilang salim. Fi'il salim saudara. Berarti kan kita tasrif. Ada madi. Ada mudhari. Ada amr. Untuk fi'il salim kalau ditasrif. Tidak ada perubahan secara sorof. Itu yang mendasar yang antum harus tahu. Fi'il salim ketika antum tasrif. Tidak ada perubahan secara sorof. Yang ada dia perubahan secara nahwu. Yaitu huruf terakhir. Artinya sekarang kalau antum mau tasrif yaktubu. Ya. Apa? Di situ bukan yaktubu. Sini kataba. Supaya pas dengan madi. Ya kataba. Mudhari yaktubu. Yaktubu. Ya.
amar uktub. Kalau antum tasrif fi'il salim, maka pastikan tidak ada perubahan sorof. Yang ada perubahan nahwu. Yaitu yang berubah ini pada huruf terakhirnya semuanya. Ini huruf terakhirnya. Ba-nya, huruf ba. Paham ya? Huruf apa? Ba. Untuk madi. Sama dengan kaidah nahwu. Untuk madi. Karena kaidah nahwu yang dipakai. Karena tidak ada perubahan secara sorof. Yang ada perubahan secara apa? Nahwu. Berarti kita kaidah nahwu kita pakai. Untuk fi'il madi, kalau bersambung dengan waw, dia di dhammah. Kalau bersambung dengan dhamir berharokat, dia di sukun. Sudah. Kaidah di nahwu. Fi'il madi, fi'il salim. Kalau dia bersambung dengan waw, maka langsung di dhammah. Kalau bersambung dengan dhamir berharokat, tadi dhamir berharokat. Paham kan? Dhamir berharokat, langsung sukun. Kalau bersambung dengan dhamir berharokat. Selain dhamir berharokat, selain waw, fathah. Makanya kalau antum tasrif, kan ini dia bisa bersambung dengan dhamir berharokat. Ya. Ini. Dan dia bisa bersambung dengan dhamir sukun, yaitu waw sama alif. Paham kan? Tidak ada ya. Kan hanya ini saja. Jadi kalau anda tasrif, kataba, katabu, katabna. Katabna. Katabna, katabna. Katabta, katabtu, katabti. Kan begitu aja. Tasrifnya. Paham ini? Ini saja. Ini. Kan bersama dengan dhamir. Selain ini, fathah. Kan hanya dhamir. Berarti kataba, kataba, katabu. Paham ini? Katabat, kalau taknya sukun, berarti tidak berlaku ini. Kata fathah. Kan yang berharokat saja baru disukun. Katabat, katabata, katabna. Paham? Jelas ini? Fi'il mudhari. Yaktubu. Paling mudah. Paham ya? Paling mudah. Kan hanya satu dhamir berharokat bersambung dengannya hanya ini. Hanya nah. Semua fi'il kalau bersambung dan berharokat pasti sukun. Mau itu madi, mudhari ataupun amar. Kalau bersambung dengan dhamir berharokat pasti akhirnya apa? Sukun. Semua fi'il. Sementara yang bersambung dengan madi, mudhari dan amar hanya nun nisbah. Artinya sukun hanya satu tempat. Artinya yaktubu sama dengan nun nisbah. Yaktubna. Uktub sama dengan nun nisbah. Sama dengan na. Uktubna. Sama juga. Uktubna. Kan cuma satu. Paham ini? Selain itu pakaikan kaidah nahwu. Kalau alif, tambahkan nun. Kalau waw, tambahkan nun. Kalau ya, tambahkan juga nun. Sebelum alif fathah. Sebelum waw dhammah. Sebelum ya kasroh. Jadi, misalnya gini. Yaktubu. Tambahkan alif dan nun. Waw dan nun. Ya dan nun. Kan begitu. Tinggal antum ingat kalau ya dan nun pasti awalnya tak. Tidak boleh yang lain. Misalnya di sini ya maka ganti tak. Kan asmaul khamsah. Af'alul khamsah. Anda paham ini? Jelas ini. Sudah. Setelah itu marfu di atas dhamma kan. Kan kalau tidak ada alif waw ya maka dia marfu di atas dhamma. Yaktubu. Fil amr juga sama. Fil amr kan cuma dibuat dari fi'il mudhari. Anda paham ini? Paham ini? Berikutnya mahmuz. Dua saja dulu hari ini. Fi'il mahmuz. Perhatikan pernyataan fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz adalah sama dengan fi'il salim. Saya ulangi. Fi'il mahmuz sama dengan fi'il salim. Tahu fi'il salim tadi? Madi, mudhari ataupun amr. Bersambung dengan dhamir berharokat pasti dia sukun. Paham? Dipahami ini? Terus fi'il madi. Kalau bersambung dengan waw pasti di dhammah. Fi'il mudhari juga begitu. Hanya saja bedanya kalau fi'il madi waw saja ditambah. Kalau fi'il mudhari waw dan nun. Alif dan nun. Ya dan nun. Ingat. Ya tidak bisa bersambung dengan fi'il madi. Paham ini? Iya. Kalau pada fi'il mudhari ada alif dan nun. Waw dan nun. Ya dan nun. Kalau fi'il amarnya tidak dihilangkan nunnya.
Fi'il amarnya dihilangkan apanya? Nunnya. Jadinya uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Paham ini? Sama persis. Fi'il mahmud sama dengan salim. Tidak ada perubahan secara sorof. Yang ada perubahan secara apa? Secara apa? Nahwu. Antum bisa paham itu tasrifnya. Maksudnya itu cepat sekali, itu mudah. Disebabkan karena kita sudah paham nahwu. Maksudnya sudah pernah lewat. Dan waktu lewat antum paham. Di sini otomatis antum paham. Karena alhamdulillah berserikat pembahasannya. Kita lihat dulu tasrif yang ada di buku. Yang ada di buku. Contoh tasrif lugawi fi'il. Berikut ini beberapa contoh tasrif lugawi untuk fi'il-fi'il yang telah lewat bersama kita. Satu fi'il salim. Al-fi'il salim tasrif lugawi. Al-madi. Lihat. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Perhatikan itu tasrifnya. Kalau antum perhatikan baik-baik, ketika bersambung dengan domir berharokat semuanya sukun. Ketika bersambung dengan waw di dhammah. Paham ya? Ketika tidak bersambung dengan itu maka fathah. Maka fathah. Iya. Ada di catatan anak kasih tahu itu. Al-mudhari fil mudharinya dulu. Yadribu yadriban yadribuna. Tadribu tadribani yadribna. Tadribu tadribani tadribuna. Tadribina tadribani tadribna. Lihat, di mana yang sukun? Di mana yang sukun? Saudara. Sakit? Sakit? Ngantuk? Ngantuk? Ya, jam berapa tidur semalam? 10 kurang. Masa? Alhamdulillah. Siapa yang lihat? Siapa temannya ini di sampingnya? Jam berapa dia tidur? Betul. Alhamdulillah. Perhatikan pelajarannya. Jadi lihat tasrifnya itu yang saya tasrif tadi. Kalau antum perhatikan, yadribu tidak ada perubahan. Cuman di akhir ada tambahan alif dan nun, waw dan nun, iya dan nun. Itu namanya tidak ada perubahan secara sorof. Berarti cuma perubahan secara apa? Nahwu. Amar, lihat fil amarnya. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Coba untuk perhatikan idrib. Kan tetap idrib. Cuman tambah alif menjadi idriba, tambah waw menjadi idribu, tambah ya menjadi idribi. Tambah nun niswa menjadi idribna. Seperti biasa. Nun domir berharokat membuat fi'il itu dimabnikan di atas su. Dipahami ini? Lihat pernyataan anak di bawah. Fi'il salim. Tidak ada padanya perubahan secara sorof. Perhatikan itu pernyataan. Fi'il salim. Tidak ada padanya perubahan secara sorof. Yang berubah padanya hanyalah pada harokat huruf terakhir. Yaitu perubahan secara nahwu. Ini membuat mudah. Karena nahwu kita sudah lewati. Cuman mungkin antum lupa saja. Tapi di sini ana ingatkan kembali kaidah nahwunya. Adapun keadaan akhir fi'il salim. Yaitu perubahan secara nahwu. Ketika bersambung dengan dhamir adalah sebagai berikut. Fi'il madi. Asalnya tetap di atas fathah. Kecuali bersambung dengan waw maka tetap di atas dhammah. Dan jika bersambung dengan dhamir berharokat maka tetap di atas sukun akhirnya. Dipahami ini pernyataan? Pendek sekali. Karena ini pernyataan sudah berulang di nahwu juga. Jelas ya? Karena alhamdulillah kita sudah melewatinya duluan di nahwu. Kita sudah melewatinya duluan di mana? Di nahwu.
Di sana dulu anak contohkan banyak. Fi'il mudhari. Asalnya mu'rab. Tahu mu'rab tuh? Tahu mu'rab? Bisa berubah. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun. Itu asalnya. Karena satu-satunya fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Pembahasan nahwu saudara, pembahasan nahwu. Iya. Asalnya mu'rab, bisa berubah. Jika ada penyakit yang masuk padanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ilmu nahwu. Sudah dijelaskan? Sudah? Sudah. Ditampil lengkap dengan penyakitnya juga setelahnya. Kalau di kunci ilmu, kalau di catatan jelas sekali. Karena beliau jelaskan per perubahan. Dan beliau sebutkan penyakitnya. Iya. Dan dirofa dengan tanda dhammah. Di akhirnya jika tidak bersambung dengan alif, waw, ya, dan nun niswah. Apa maksudnya? Dirofa dengan tanda apa? Dhammah. Jika bersambung alif itnain waw jama'ah atau ya mu'annatsatil mukhatabah, maka dengan tetapnya nun. Paham kan? Karena kalau bersambung dengan waw, alif, ya, dia jadi apa? Jadi fi'il mudhari af'alul khomsah. Nah, af'alul khomsah dirofa dengan tanda apa? Dirofa dengan tanda apa af'alul khomsah? Subutun nun. Ingat. Kalau antum ingat kembali, insya Allah alhamdulillah mudah. Tapi kalau lupa, itu diingat lagi. Iya. Makanya di situ. Dirofa dengan tetapnya nun. Sebelum alif, ini secara sorof ya. Sehingga jangan kasih tahu. Sebelum alif di fathah. Sebelum waw di dhammah. Dan sebelum ya di kasroh. Adapun jika bersambung dengan nun niswah. Maka tetap di atas sukun. Urusannya siapa ini? Nahwu. Ingat kan? Fi'il mudhari akan mabni jika bersambung dengan nun niswah. Fi'il amr. Asalnya tetap mabni di atas sukun. Kecuali bersambung dengan alif itnain. Waw jama'ah atau ya mu'annatsatil mukhatabah. Maka mabni di atas penghilangan nun. Sebelum alif fathah. Sebelum waw dhammah. Sebelum ya di kasroh. Dipahamkan? Latihan. Tinggal antum tasrif kata-kata itu. Sangat mudah sekali. Paham ya? Praktekan tadi. Kalau waw dhammah. Paham ya? Dhamir berharokat. Antum atur. Itu tugas. Antum coba tulis tasrifnya itu. Berdasarkan kaidah yang antum tahu tadi. Paham ya? Fi'il mahmuz. Terakhir untuk pertemuan kita ini. Karena kita sudah baca tadi. Pendek sekali. Karena anak tidak menceritakannya lagi di sini. Ana cuman suruh antum lihat fi'il salim. Supaya tidak terlalu banyak. Lihat fi'il mahmuz. Contoh tasrif madi. Qoro'a, qoro'a, qoro'u, qoro'at, qoro'ata, qoro'na. Qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum, qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna, qoro'tu, qoro'na. Sama salim. Lihat fi'il mudhari'nya. Yaqro'u, yaqro'ani, yaqro'una. Taqro'u taqro'ani yaqro'na. Taqro'u taqro'ani taqro'una. Taqro'ina taqro'ani taqro'na. Aqro'u naqro'u. Sama dengan salim. Fi'il ma'amar. Iqro' iqro'a iqro'u. Iqro'i iqro'a iqro'na. Sama dengan salim. Lihat catatannya. Fi'il mahmuz. Tidak ada perubahan secara sorof. Yang berubah padanya hanyalah pada huruf terakhirnya. Yaitu perubahan secara apa? Nahwu. Terus ana bilang sama dengan salim. Artinya tinggal antum lihat tadi. Kalau bersambung dengan ini akan begini. Dengan ini akan begini. Paham kan? Yang tadi. Ceritakan fi'il mahmuz sama dengan salim. Latihan tasriflah kata-kata berikut. Tinggal antum tasrif itu. Paham ya? Nah, besok kita akan membahas yang agak menantang lagi sedikit. Yang ada perubahan secara sorofnya. Kalau perubahan secara nahwu mudah. Kenapa bisa mudah? Karena sudah kita ambil di nahwu. Kan makin sering didengar maka makin mudah itu pelajaran. Nah, besok baru kita akan ada perubahan secara sorof. Insya Allah mulai dari mudho'af. Mulai dari mudho'af. Insya Allah besok. Ada pertanyaan?